Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menyelami pemikiran salah satu ulama besar Nusantara, Syekh Arsyad Al-Banjari, lewat kitab monumentalnya, Sabil Al-Muhtadin. Kita akan bedah sesuatu yang fundamental banget, yaitu fondasi yang membuat sholat kita sah, waktu dan syarat-syaratnya. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya dalam banget. Waktu kita dengar azan, pernah nggak sih kepikiran gimana sih sebetulnya waktu zuhur itu dimulai? Atau kapan persisnya waktu maghrib itu berakhir? Ini bukan sekedar tentang jam tangan atau jam di dinding loh. Dan disinilah keindahannya. Penentuan waktu sholat itu ternyata adalah perpaduan yang harmonis banget antara fenomena alam yang bisa kita lihat langsung, yaitu gerak matahari, dengan petunjuk dari wahyu, Al-Quran dan hadis, yang kemudian dirumuskan dengan sangat cerdas lewat ijtihad para ulama. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan jelajahi 4 area utama ini. Kita mulai dari ritme ibadah harian kita yang disesuaikan dengan matahari, lalu kita bahas fondasi sholat, kita juga akan lihat kekayaan perspektif dari berbagai mazhab, dan terakhir gimana prinsip-prinsip ini menjawab tantangan zaman modern. Yuk, kita langsung mulai aja. Oke, bagian pertama, waktu sholat. Pada intinya, ini tuh soal menyelaraskan ritme spiritual kita dengan ritme alam semesta. Di dalam Sabil Al-Muhtadin, Syekh Arsyad Al-Banjari menegaskan kalau patokan utama waktu sholat itu ya pergerakan matahari. Ini prinsip dasar dalam ilmu fikih. Jadi gimana cara kerjanya? Gini nih, zuhur itu dimulai pas matahari udah sedikit condong ke barat dari titik paling tingginya. Asar masuk pas bayangan suatu benda udah lebih panjang dari bendanya sendiri. Maghrib tiba persis saat bulatan matahari udah hilang sepenuhnya di ufuk. Isya ditandai dengan hilangnya sisa cahaya merah di langit. Dan subuh diawali dengan munculnya fajar shadik, cahaya putih yang melintang di ufuk timur sampai sebelum matahari terbit. Ini tuh benar-benar jam alam yang super presisi. Nah, ada satu poin yang menarik banget nih yang ditekankan oleh Syekh Arsyad. Kalau misal seseorang karena ada halangan baru bisa mulai sholat di penghujung waktu, tapi dia sempat menyelesaikan minimal 1 rakaat penuh sebelum waktunya habis, maka sholatnya itu tetap dianggap sah sebagai sholat yang dikerjakan tepat waktu. Ini menunjukkan betapa luas dan penuh rahmatnya syariat kita. Oke, sekarang kita beralih ke fondasinya. Tadi kita udah bahas waktu, tapi waktu itu cuma salah satu syarat. Ada pilar-pilar lain yang harus kokoh juga, biar bangunan sholat kita diterima. Inilah yang kita sebut syarat sah sholat. Sebelum kita lihat daftar lengkapnya, ada satu istilah penting yang perlu kita pahami bareng-bareng. Mumayyiz. Ini bukan cuma soal umur ya, tapi lebih ke kemampuan berpikir. Seorang anak dianggap mumayyiz kalau dia udah bisa bedain mana yang baik dan mana yang buruk. Dan paling nggak, udah ngerti inti dari ibadah yang dia lakukan. Inilah gerbang awal kewajiban sholat. Dan inilah ke-8 syarat sahnya secara lengkap. Anggap aja ini kayak checklist spiritual kita. Mulai dari yang paling dasar, yaitu beragama Islam. Lalu sudah mumayyiz, sampai ke syarat-syarat yang lebih praktis. Seperti, yakin waktunya udah masuk, tahu kalau sholat itu wajib, suci dari hadas dan najis di badan pakaian dan tempat, terus menutup aurat, dan yang terakhir menghadap kiblat. Setiap poin ini adalah pilar yang nggak bisa dipisahkan satu sama lain. Selanjutnya, kita akan lihat betapa dinamis dan kayanya ilmu fikih itu. Perbedaan pendapat di antara para imam mazhab itu bukan perpecahan loh, tapi justru bukti keluasan intelektual dalam Islam. Kita ambil satu contoh spesifik ya, waktu sholat maghrib. Coba deh perhatikan tabel ini. Mazhab Syafi'i dan Hanafi, yang pandangannya juga dianut oleh Syekh Arsyad, bilang kalau waktu maghrib itu panjang, sampai hilangnya mega merah di ufuk. Tapi, coba lihat mazhab Maliki. Mereka berpendapat waktunya itu singkat banget, cuma cukup buat wudhu dan sholat. Kenapa bisa beda? Karena pemahaman hadis yang jadi dasarnya juga berbeda. Sementara itu, mazhab Hambali punya pandangan yang mirip dengan Syafi'i dan Hanafi. Dan perbedaan inilah yang melahirkan sebuah kaidah yang indah ini. Perbedaan pandangan kayak gini tuh bukan untuk diperdebatkan siapa yang paling benar, tapi justru untuk nunjukin bahwa syariat Islam itu luas dan penuh rahmat, memberikan kita pilihan sesuai dengan kondisi dan keyakinan kita terhadap dalil. Oke, dari hazanah klasik, kita sekarang loncat ke era modern. Gimana caranya prinsip-prinsip dasar yang dijelaskan Syekh Arsyad berabad-abad lalu bisa tetap relevan buat menjawab tantangan yang dulu mungkin nggak pernah terbayangkan? Nah, ini dia salah satu tantangan terbesarnya. Di daerah-daerah dekat kutub, kan ada fenomena alam di mana matahari bisa nggak terbenam atau nggak terbit sama sekali selama 24 jam, bahkan berhari-hari. Kalau patokan sholat itu gerak matahari, terus gimana dong muslim yang tinggal di sana sholatnya? Di slide ini kita bisa lihat perbedaannya dengan jelas. Di sebelah kiri, siklus normal yang kita semua alami setiap hari. Di kanan, kondisi ekstrim, di mana tanda-tanda alam yang jadi patokan waktu sholat itu sama sekali nggak muncul. Nah, disinilah peran ijtihad kontemporer jadi sangat krusial.
Para ulama modern, dengan berpegang pada prinsip-prinsip fikih yang sama, menawarkan dua solusi utama. Solusi pertama itu sifatnya analogis, yaitu ikut jadwal sholat dari wilayah terdekat yang siklusnya normal. Solusi kedua lebih matematis, yaitu pakai perhitungan astronomis atau ilmu falak untuk membagi periode 24 jam ke dalam 5 waktu sholat secara proporsional. Dan ini poin kuncinya. Prinsip dasar yang dijelaskan oleh Syekh Arsyad Al-Banjari bahwa sholat itu terikat dengan waktu, tetap jadi pegangan utama. Tapi fleksibilitas fikih yang didukung oleh ijtihad dan kemajuan sains seperti ilmu falak memungkinkan prinsip itu diterapkan secara universal dari khatulistiwa sampai ke kutub sekalipun. Luar biasa kan? Pembahasan kita hari ini menunjukkan kalau fikih itu bukan sesuatu yang statis dan kaku. Fikih adalah ilmu yang hidup, yang terus bernafas dan beradaptasi. Ini meninggalkan kita sebuah pertanyaan untuk direnungkan bersama. Gimana caranya kita bisa terus menggali kearifan dari para ulama masa lalu, seperti Syekh Arsyad, untuk membimbing kita bukan cuma hari ini, tapi juga dalam menghadapi tantangan-tantangan baru di masa depan. Terima kasih sudah menyimak.